Nah, pada malam hari ini kita kembali belajar basic ya tentunya. Basic atau belajar dasar dari pemrograman PHP. Nah, malam hari ini kita belajar tentang Object Oriented Programming atau biasa yang disebut dengan OOP ya. Kalau kemarin-kemarin kita belajar bahasa pemrograman dasar ya, PHP fundamental, tentu itu basic yang teman-teman harus kuasai, yang harus setidaknya harus tahu dan paham gitu kan. Nah, tidak mesti dihafal ya. Kode itu tidak mesti dihafal, tidak mesti bukan hal-hal yang harus dihafal ya. Yang penting tahu apa fungsi dan kegunaan dari kode-kode tersebut gitu ya. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Slide-nya kelihatan ya. Iya, terlihat, Kang. Oke, nah malam ini kita bahas Object Oriented Programming. Jadi seri lanjutan dari pemrograman minggu lalu ya. Karena kita bahas bahasa pemrograman PHP, tentu OOP-nya ya Object Oriented Programming untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, apa aja sih yang akan dibahas ya? Tentu kita bahas hal-hal yang sangat digunakan saja ke depannya, yaitu mengenai yang pertama tentu kita berkenalan dengan OOP PHP dulu, kemudian kita harus tahu apa itu kelas, apa itu objek, apa itu properti dan metode ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengetahui ya construct dan destruct, apa itu konstruktor dan destruktor ya. Yang keempat, enkapsulasi ya, atau hak akses pada suatu kelas ya. Yang kelima, inheritance atau pewarisan dari suatu kelas. Oke, masuk ke pengenalan pada object oriented programming di PHP. Nah, tentu teman-teman semua ya mungkin sedikit banyaknya sudah mengetahui atau sudah mendengar istilah dari OOP atau Object Oriented Programming. Kalau teman-teman kuliah udah semester 6 ataupun 5, 6, 7 mungkin sudah tidak asing lagi ya. Nah, untuk 1, 2, 3 mungkin belum ya istilahnya mendengar ataupun mungkin lewat atau searching-searching di Google mungkin mengetahui istilah OP. Nah, kira-kira definisinya itu ya seperti ini gitu kan. OP itu ya metode pemrograman yang lebih ke orientasi pada objek ya. Istilahnya pemrograman itu lebih terpusat, lebih sangat mudah kita pahami dan kita mudah olah nantinya dalam membuat suatu program dan aplikasi. Nah, sebetulnya OP itu dulu itu hanya didukung oleh bahasa Java dan C++ plus plus ya. Tapi sekarang ya PHP 5 ke atas ya. Versi 5 sekarang kita PHP 8 ya. PHP 5 ke atas itu sudah mendukung Object Oriented Programming. Nah, tentu sangat penting kita pahami Object Oriented Programming karena sebagian besar semua framework yang kita pakai nanti semuanya sudah berbasis Object Oriented Programming ya. Nah, jadi bisa saja kita bikin suatu program atau aplikasi itu prosedural gitu kan ya. Artinya tidak menggunakan metode OOP ya. Nggak pakai OP ya bisa jadi suatu aplikasi atau program gitu. Cuman kalau kita buat dengan skala yang lebih besar, tentu tentu object oriented programming adalah solusi untuk membuat program yang skala besar. Kenapa? Nah, tentu di sini ada kelebihan dari object oriented programming itu yang pertama, sintak lebih terstruktur ya, terrekomendasi gitu kan. Rekomendasi kalau untuk kolaborasi dalam buat program. Nah, misalkan nanti kita ke depan bikin program bareng-bareng gitu kan. Nah, kita kolaborasi tuh. Nah, maka dengan metode OP sangat sangat bisa kita kita gunakan sehingga program atau kode kita udah jelas gitu kan. Oh, ini arahnya kemana gitu. Dan yang ketiga sangat efektif jika digunakan untuk membuat aplikasi yang berskala besar, nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya aplikasinya itu skalanya sudah besar gitu kan,
Nah, metode OOP sangat cocok untuk diterapkan. Gitu. Kemudian lebih mudah dan menghemat waktu karena fungsi atau function bisa dipanggil berulang kali ya. Jadi kita nggak perlu istilahnya bikin program yang berulang-ulang. Kalau sudah kita bikin, misalnya bikin fungsi di halaman A, misalnya itu. Nah, kemudian kita butuh fungsi A itu untuk ditampilkan di halaman B. Nah, itu kita nggak perlu lagi kita bikin apa, bikin coding seperti di halaman A, cukup panggil saja fungsinya gitu kan. Nah, yang kelima lebih menghemat waktu ya. Kemudian yang keenam aplikasi lebih mudah dikembangkan. Terakhir dan lebih banyak lagi ya tentunya yang kelebihan dari OOP yang nantinya kita rasakan nanti kalau kita sudah masuk ke suatu framework gitu. Nah, yang pertama pengertian ya, pengertian kelas, objek, property, method ya. Nah, nanti kita coba codingkan, kita bahas dulu apa teori-teorinya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang atas sudah saya tandai ya. Nanti kalau misalkan saya share modulnya ini pun teman-teman bisa lihat ya, yang garis-garis backslash 2 kali yang itu artinya komentar itu bisa teman-teman baca paling atas itu PHP OOP part 2 ya, pengertian kelas, objek, properti, dan metode. Nah, ini saya bikin kelas manusia. Nah, yang paling atas itu disebut kelas. Ya, artinya kelas itu pembungkus dari properti dan metode ya. Nah, kalau objek, objek itu bisa lihat di bawah itu inisiasi kelas manusia atau objek itu output dari kelas. Hasil dari kelas itu disebut objek. Nah, kalau kita misalnya ngeprint atau ingin menampilkan nilai ataupun value dari kelas, ya itu disebut objek gitu kan. Nah, di dalam kelas itu ada properti ya. Bisa dilihat di slide, properti, ada variabel nama, variabel warna, seperti yang contohkan. Kemudian di bawahnya itu ada function atau metode ya. Itu bisa diisi ataupun kita isi dengan perintah-perintah di dalam function atau metode ini. Sama di bawahnya juga function method. Nah, yang paling ketika kelas sudah selesai ditutup, ya kita ingin menampilkan hasilnya, itulah yang disebut dengan objek, gitu kan. Barulah dipanggil gitu kan objek. Dan nilai-nilai yang ada dalam kelas itu bisa kita tampilkan gitu. Nah, itu untuk kelas, objek, properti, dan metode gitu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan kelas, ya dia itu kalau kita definisikan di coding berikut atau coding yang ditampilkan di slide ini ya pembungkus dari properti dan metode ya. Itu saja nih. Di dalam kelas itu ada properti, ada metode itu di dalam kelas. Jadi kelas itu uh, istilahnya definisi pertama dalam sebuah object oriented programming ya. Jadi kita menulis dulu kelas, kelas apa, misalnya kelas manusia, terus kita bikin kelas lagi. Nah, pasti seperti itu OP ya. Awalnya kita bikin kelas dulu. Nah, di dalam kelas itu isinya yaitu properti. Properti itu ya seperti variabel ya kan. Konstanta itu properti. Dan method itu yaitu function itu function tampilkan apa, function apa itu bebas ya kita buat gitu. Itu disebut method. Nah, kalau objek, objek itu saya ulangi lagi kalau objek itu hasil atau output dari kelas. Kita misalnya mau panggil nih kelas manusia, itu disebut objek. Itu ya. Itu membedakan atau yang dimaksud dengan kelas objek property method. Nah, untuk pengertian secara 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 mendalam atau secara global ya, teman-teman bisa bisa kulik sendiri, bisa searching di Google sendiri. Tapi pada umumnya seperti ini gitu. Gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ada istilahnya di dalam OOP itu construct dan destruct. Tuh, apa itu construct gitu kan? Jadi construct atau konstruktor itu metode yang jalan pertama kali pada sebuah kelas gitu kan. Jadi metode ini pasti jalan pertama kali dalam sebuah kelas. Seperti di contoh coding yang bikin saya buat ini ada function underscore construct ya. Function underscore construct. Nah, ini adalah isi metode construct itu yang ditampilkan ini. Ini pasti dia jalan pertama kali ditampilkan. Ya, pertama kali dijalankan dalam sebuah pemanggilan kelas gitu kan. Jadi kalau function tampilkan nama, nah itu setelah construct itu dia tampil.
Berarti konstruktor dulu, baru yang apa istilahnya nama ini baru ditampilkan gitu. Nah selanjutnya ada istilah destruct ya. Nah kalau destruct ini dia metode yang dijalankan terakhir kali paling akhir ya, kebalikan dari construct tadi. Nah kalau kita gabungkan misalnya di atas itu ada construct, ini adalah construct, metode construct ya, kemudian di bawahnya ada destructor atau destruct. Nah yang dijalankan pertama kali construct pasti kan. Yang kedua ini yang dijalankan pasti yang function tampilkan nama, ini nama saya malah soalnya. Yang ketiga baru destruct, ini adalah metode destruct, itu yang terakhir kali dijalankan. Nah, itu. Nah, penggunaan dalam programming ya tentu sesuai kebutuhan gitu kan. Kalau construct, kalau di objek, kalau di sekali lagi kalau di framework itu pasti pasti ada lah istilahnya. Sudah dibikinkan gitu kan. Kita tinggal isi nanti ya. Jadi teman-teman jangan jangan pusing dulu istilahnya apa ini fungsi apa ini. Yang penting paham dulu ini untuk apa, ini untuk apa, dan juga fungsinya untuk apa gitu istilahnya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini yang lebih penting ya. Ada enkapsulasi public, private, atau protected. Nah, ini metode ya, metode pemberian hak akses ya pada suatu kelas ya. Pada suatu kelas, terutama pada suatu properti ya. Nah, suatu properti ataupun suatu metode kita berikan hak akses lah kira-kira. Nah, seperti contoh ini, misalkan public. Yang pertama itu kita, misalkan apa hak aksesnya public ya. Jadi sebuah metode atau properti yang menggunakan public ya. Ingat ya, metode itu function tadi ya. Ataupun properti itu variabel konstanta itu ya. Nah, kalau kita set menjadi public, nah, maka metode dan properti tersebut dapat diakses di luar kelas ya. Dapat diakses di mana saja ya. Misalnya, di sini ada kelas manusia itu kan. Nah, kita bisa akses di luar kelas manusia ini, kita bisa akses gitu kan. Nah, itu uh, istilahnya pengertian dari hak akses dari public gitu. Nah, selanjutnya pengertian yang private ya, akses private. Nah, ya, kalau private kalau private dia tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses di luar kelas gitu kan. Hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri gitu. Adapun kita mengaksesnya, nah metodenya kita harus apa? Kita harus tampilkan dulu di dalam kelas gitu kan. Kita set metodenya, kemudian setelah itu baru ditampilkan di luar kelas bisa gitu kan. Nah, intinya dia tidak bisa ditampilkan di dalam kelas itu kan. Kalau hak aksesnya private. Jadi dia harus di dalam kelas ya untuk menampilkan apa nilai dari suatu kelas itu ya. Kalau private. Nah, yang ketiga itu protected ya. Nah, kalau protected ini sama juga seperti seperti private juga ya. Jadi properti tidak bisa diakses dari luar kelas ya. Jadi bisa diaksesnya di dalam kelas itu sendiri. Nah, ini protected gitu kan. Nanti kita lihat ya, coba hasilnya dan kita buktikan benar nggak protected dan juga private ini tidak bisa diakses di luar kelas gitu. Nah, yang terakhir itu ada inheritance ya. Inheritance atau pewarisan sifat ini merupakan kelas turunan ya, kelas turunan dari kelas yang lainnya. Inheritance-nya dibuat dengan membuat kelas baru dengan tujuan dihubungkan dengan kelas yang lain. Misal ya, contoh sederhana ini. Misalnya ada dua buah kelas ya, kita beri nama kelas A dan kelas B. Nah, di kelas A ini terdapat properti atau metode ya, properti atau fungsi yang misalnya kita mau akses di kelas B. Nah, itu kita pakai uh, metode OP inheritance ya. Kita buat contohnya seperti ini. Nah, ada kelas manusia, kemudian ada kelas teman ya. Nah, jadi apa isi yang ada di kelas manusia mau kita tampilkan di kelas teman. Nah, ketika kita panggil kelas teman, itu bisa. Itu bisa dipanggil. Nah, dengan catatan
Ya ini, kita bikin kelas teman extend manusia. Itu kan. Ya artinya kelas teman itu mewarisi sifat dari manusia atau kelas manusia di atas gitu kan. Itu inheritance atau pewarisan gitu kan. Nah, sumber ya teman-teman bisa kunjungi sumbernya ada di malasngoding.com atau banyak sumber-sumber lainnya. Bisa teman-teman pelajari dan juga teman-teman kulik lebih jauh itu kan, dipahami. Nah, untuk teori seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba praktekan gitu kan. Nah, kalau kelas objek ya, saya rasa ini coba kita praktekkan juga ya. Kita masukkan coba di Visual Studio Code ya. Ntar saya tuh silakan buka Visual Studio Code kalau teman-teman perhatikan. Jangan lupa dibuat di folder htdocs ya. Dibuat di folder htdocs. Terserah bebas namanya. Kalau saya di sini saya beri nama OOP PHP ya. Nah, jangan lupa servernya dinyalakan, XAMPP-nya dinyalakan. Saya di sini pakai MAM ya. Saya harus nyalakan. Jangan lupa dinyalakan. Nah, kalau sudah, kita bikin file, misalkan saya bikin file namanya class.php, ya terserah ya. Nama filenya bebas, tinggal bikin. Di sini jangan lupa tag pembuka, tag penutup, seperti ini ya. HP. Nah, tinggal bikin kelas. Kalau kita mau mendefinisikan kelas, nama kelasnya apa? Misalkan manusia, gitu, seperti ini. Nah, di sini bisa diisi parameter, cuman kita kosongkan karena kita tidak membutuhkan parameter. Kurawal, gitu kan? Nah, di sini. Nah, ini namanya kelas ya. Awal kali kita apa, istilahnya menginisialisasikan suatu program atau kita menginisialisasikan suatu istilahnya statement atau perintah atau program, ya tentu kita bikin kelasnya terlebih dahulu. Gitu. Hal awal yang dilakukan. Seperti tadi ya, di dalam kelas itu, nah, tadi biar teman-teman tahu, di dalam kelas, sorry, kita tidak ini ya, tidak ada parameter ini karena kosong barusan. Nah, dalam kelas itu ada namanya uh, properti. Apa sih properti itu? Gitu kan, tadi kan, ya properti itu variabel, gitu kan. Variabel misalkan nama, variabel umur, misalnya. Nah, ini properti. Nah, setelah properti apa lagi itu? Ada metode atau function. Metode atau function. Di mana kita bikin metode atau function jadi dalam kelas ini ya. Kita bikin function misalkan tampilkan nama. Seperti ini ya kalau function ya. Nah, di sini kita bisa bikin function. Misalnya katakanlah echo tampilkan nama. Itu function. Nah, ini namanya metode atau ya function, boleh dipanggil function juga.
Nah, kalau objek itu output dari kelas ini ya. Ini kan satu blok kelas nih. Ya, teman-teman ingat nih, satu blok kelas sini. Seperti ini ya. Nah, kalau mau misalkan mau menginisiasi objek atau menampilkan nilai kelasnya atau ingin menampilkan hasil dari kelas ini, ya kita aksesnya di luar kelas di sini. Kita inisiasi seperti coding ini kan, diinisiasi dulu, ya kan? Sorry, sorry. Kita inisiasi, misalkan dolar manusia, kita inisiasi sama dengan ya new. New dari dolar manusia ya. Ya, nah, ini ya. Ini dapat dari atas ini. Nah, baru kita panggil functionnya nanti di sini. Baru kita panggil functionnya ya. Cara panggilnya seperti ini. Tampilkan nama. Gitu ya. Jangan lupa di echo. Seperti ini. Kalau untuk menampilkan di browser, jangan lupa untuk di echo. Seperti ini. Gitu. Nah, ini masuk ke part pertama tadi ya. Pengertian kelas, objek, properti, dan metode. Nah, jadi ini namanya properti, ini namanya method atau function. Nah, ini baru namanya objek. Ya, objek. Apakah ini bisa di running? Bisa. Apa hasilnya? Tentu yang sudah kita definisikan di sini ya. Jadi kita mengeco atau memerintahkan untuk menampilkan nama, tampilkan nama. Berarti isinya berarti ini, tampilkan nama. Atau kita bikin misalkan sini nama saya ini kira-kira. Itu ya. Kalau ingin running, tinggal buka browser. Sini ya, localhost, panggil opphp, nama foldernya, di situ nama filenya class.php. Error katanya. Kenapa error katanya? Variabel manusia ini tidak bisa digunakan ya. Undefined variable manusia. Kita tidak mendeklarasikannya, ini nggak ditentukan. Oke. Undefined variable manusia. Dia tidak bisa ditampilkan karena tidak terdeskripsi dari sini kali ya. Seperti yang di sini udah jadi gitu. Ini kita untuk mengetahui istilahnya properti, function, dan juga objek. Kelas, properti, method, dan juga objek. Nah, nanti coba kita perbaiki pada kode berikutnya ya. Di bagian, nah ini, konstruktor dan destruktor ya. Karena ini juga nanti banyak digunakan.
ini kita lewatkan dulu karena tidak akan bisa ditampilkan. Kita hanya ingin istilahnya mengetahui mana properti, mana kelas, mana function, dan juga mana objek. Nah, ini saya juga sudah bikin file ya. Tadi ada public, private, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Kita coba ya. Konstruktor dan destruktor pada PHP. Nah, coba kita bikin file di sini namanya construct.php. Ya. Coba kodenya kita ambil dari sini terlebih dahulu. Ya, inisiasinya jangan lupa. Perhatikan. Properti tidak bisa kita definisikan ya, karena kita tidak menggunakan properti. Ya. Ini satu blok ya, di blok pas. Di bawah ini kita menginisiasi objeknya. Ini ya, baru kita panggil gitu kan. Nah, ini satu metode OP juga namanya construct ya, atau konstruktor. Ini kita lihat di dalam kelas manusia, kita bikin metode atau function konstruktor atau construct. Jadi definisinya, konstruktor ini salah satu fungsi yang akan dieksekusi pertama kali. Nah, ini adalah isi metode construct ini pasti akan dieksekusi pertama kali. Even kita tulis nanti di bawah sini, construct-nya di bawah function nama, tapi kita coba dulu yang ini. Kita running. Kalau dia jalan berarti nanti kita utak-atik dan tempatkan function construct di bawah tampilan nama. Apakah dia tetap running pertama kali ya? Ada error. Sebentar. Ya, ada error ya. Kelas, ini metode, inisiasi kelas manusia, atau objek ya. Jadi komentar-komentar ini tidak akan ditampilkan di layar ya, jangan khawatir. Ini kita hanya memberitahu saja. Nah, coba kita panggil construct. Nah, ini adalah isi metode construct ya. Nama saya malas ngoding. Nilai ini kan dapat dari sini nih. Construct. Ini yang ditampilkan pertama kali. Yang kedua, nama saya malas ngoding kan ya. Kalau kita buat deh nama saya contoh ya. Kita ubah posisinya. Construct ini kita taruh di bawah sini. Gitu ya. Apakah benar dia akan tampil pertama juga gitu kan?
secara logika harusnya yang tampil ini yang ini ya, tampilkan nama ini kan. Nah, tapi karena function construct ini definisi dalam OP-nya dia tampil pertama kali, makanya harus tampil ini. Ya. Maka kalau kita coba ini running lagi, stop ya. Yang ditampilkan itu yang construct ini yang pertama kali. Nah, meskipun kita katakanlah kita menampilkan ini kan awalnya, tampilkan nama ini yang kita panggil pertama. Tapi kan yang tampil pertama kali pasti yang construct ini. Gitu kan. Nah, jadi itu konstruktor dalam sebuah OP ya. Pengertian konstruktor atau construct, function atau metode construct. Dia pasti akan dieksekusi oleh kelas ini ketika dipanggil pasti urutannya paling paling awal pertama kali. Nah, kita lihat kelas tadi ya. Ini ya. Ini kenapa bisa error juga? Harusnya ini tidak error, harusnya nama ini yang ditampilkan. Tapi kita sih sama. Coba kita propertinya kita komentar lebih dahulu. Kita panggil kelas kelas undefined. Variabel manusia tidak didefinisikan line 18 ya. Line 18 ini dia tidak bisa dieksekusi. Ya, ini nggak masalah. Kelas ini sudah diinisiasikan di dalam variabel, jadi tidak perlu ada dolar lagi dalam ini ya. Ini mestinya tidak error. Ya, nama saya Diki. Ini sudah benar ya. Jadi tadi ada kesalahan. Ini menginisiasikan objek atau menampilkan objek. Tadi ada begini tadi ya. Jadi tidak perlu lagi dolar ya. Cukup kita tinggal panggil kelasnya saja gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau ini kita ganti variabelnya? Apakah ada error juga ya? Misalkan mana aja gitu ya. Kita tes pakai error. Tidak ya, tidak error ya. Karena ini definisinya variabel ini ya. Mana ini? Jadi bebas mau dibuat apa aja. Oke. Sesuai dengan kaidah-kaidah variabel di dalam PHP. Nah, kalau manusia ini dia dapat dari atas ini. Di atas ini dia diinisiasi. Itu kan ini nggak boleh berbeda ya. Jadi harus sama dengan kelas yang di atas. Gitu. Nah, itu tadi nyampe konstruk ya. Nah, selanjutnya kita ke setelah konstruk ada namanya destruct ya. Nah, kalau destruct ini kebalikan dari konstruktor ini. Jadi dia ditampilkan di akhir. Pasti ditampilkan di paling akhir gitu. Walaupun kita taruh fungsinya di awal, dia dieksekusinya terakhir kali ya. Kebalikan dari konstruk. Kalau konstruk ini pertama kali dieksekusi, kalau destruct terakhir kali dieksekusi gitu. Kalau kita bikin file lagi ya, istilahnya destruct.php. Kita copy aja dari konstruk ini ya. Nah, kita taruh di destruct. Tapi konstruk ini kita ganti dengan destruct.
Oke ya. Destruct. Ingat ini 2 kali ya, underscore-nya 2 kali. Mungkin teman-teman nanti mencoba, ini underscore-nya 2 kali. Gitu. Nah, itu sudah rules dari penulisan destruct. Jadi destruct. Ya. Nah, kita taruh di paling awal gitu kan ini. Apakah benar dia akan dieksekusi belakangan gitu. Kita hapus saja. Ini ya. Apakah benar akan dieksekusi paling akhir gitu kan. Kita tadi, kita panggil ini, fungsi ini kita panggil, bukan manusia ya kan, bukan nama. Sorry, kita panggil. Coba kita panggil namanya destruct. Nah, nama saya Diki ini adalah isi metode, sorry, bukan construct. Ini destruct ya. Seperti itu. Kita lihat ya. Padahal kita tulis function destruct ini pertama gitu kan. Nah, tapi outputnya dia ditampilkan paling akhir ya, ditampilkan yang kedua. Yang dieksekusi ya tentu function ini. Function ini dulu. Berbeda dengan construct tadi ya. Kalau construct itu dia ditampilkan pasti nomor 1, nah kalau ini pasti ditampilkan paling akhir ya. Dalam sebuah program pasti ditampilkan paling akhir. Nah itu destruct ya. Nah lanjut. Setelah itu, nah ini enkapsulasi ya, public private protected ya, pemberian akses pada metode atau properti bangsa atau properti ya, pemberian akses public atau private atau protected. Nah public ya, namanya juga public ya, bebas akses ya, kita bisa akses dari mana aja, si function ataupun metode itu bisa akses dari mana aja. Berbeda dengan private dan protected. Kalau dua itu nggak bisa diakses dari luar kelas ya, harus di dalam kelas itu. Kecuali yang public ini gitu. Nah, kita coba. Sini saya sudah bikin nama filenya public.php. Nah, ini kita coba tes ya. Kita coba buat atau uji public akses ini ya, atau enkapsulasi public. Ini kita bikin metode atau function dengan tipenya public. Public function. Nah, ini public method ini nama metode serah mau diganti apa aja boleh. Ya. Kecuali dua ini, nah ini harus begini ya tulisannya. Nah, di dalamnya kita ecokan atau kita tampilkan misalkan ini metode public access gitu. Ya. Kemudian kita inisiasikan objek, kita jadikan objek ya. Objek kita inisiasikan. Di kelas manusia dari atas, kita echo tampilkan public method ini kita tampilkan. Nah, coba kita running ya. Bagaimana hasilnya? Pastinya bisa kita akses atau tampil. Ya, ini metode public access. Tampil ya. Bisa diakses. Nah, saya rasa kalau public metode tidak masalah ya. Tidak masalah kita definisikan dari mana saja ya, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah ketika kita sudah ubah tipenya menjadi private seperti ini. Bikin file lagi, jangan lupa teman-teman namanya private.php. Ini kodenya ya, sama kelasnya manusia, gitu kan. Satu blok. Nah, di sini saya bikin private function ya. Kita private function ini kita jadikan private metode. Nah, ini kita komentar dulu ya. Komentar dulu. Seperti ini ya. Kita mau coba akses gitu kan. Apakah bisa private ini kita akses di luar kelas? Ya. Kalau ini kan dalam kelas ya.
Bisa perhatikan blok ini sampai sini. Nah, dalam sini berarti di dalam kelas. Ini kita bahasa Indonesia aja. Private gitu ya. Nah, apakah teks itu bisa kita akses dari luar kelas? Kita coba nih. Nah, ini sudah kita inisiasikan. Kita inisiasikan menjadikan objek ya. Kita echo ya. Kita echo, siap. Kita panggil ini private method ini. Sorry. Ini harus sama nih. Nah, ini harus sama dengan nama function di atas. Kita panggil ya. Kita inisiasikan kelasnya sudah. Kita panggil. Kita save ya. Coba kita jalankan. Apakah berhasil atau error? Namanya private class. Error ya, teman-teman ya. Nah, lihat errornya. Call to private method manusia property method from global scope katanya kan. Jadi metode ini tidak bisa dipanggil dari luar kelas ya. Dari luar kelas ini tidak bisa dipanggil. Dia harus dipanggil dahulu di dalam kelas. Dipanggil dulu di dalam kelas ya. Seperti ini. Panggil dulu seperti ini dalam kelas. Gitu ya. Function seperti ini kita panggil dulu di dalam kelas, namanya misalkan access private method. Nah, private method ini kita panggil di sini ya. Nah, di sini ada this private method, artinya di sini ya. Ini salah satu model atau metode yang fungsinya untuk memanggil metode atau function di atas gitu kan. Dipanggil di sini, ya kan? Nah, baru kita kita panggil dari luar. Nah, ini baru bisa. Ya. Ini harusnya bisa kita panggil. Karena ini baru bisa ya. Ini private type baru bisa dipanggil. Itu private encapsulasi method ya. Jadi dia hanya bisa dipanggil dari dalam kelas itu sendiri ya. Tapi kalau dimatikan, kita langsung panggil nggak bisa. Nah, itu bedanya dengan public ya. Kalau public tidak ada masalah. Nah, ini function access private method artinya ini sudah public maksud. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir itu ada protected. Nah, ini juga sama seperti seperti private juga tidak bisa dipanggil dari luar kelas. Ya harus didefinisikan dulu dalam kelas. Seperti private tadi. Cuman bedanya mungkin uh, di subclass ya, istilahnya di pewarisan subclass dia bisa dipanggil kalau private. Kalau private tidak bisa sama sekali. Sama saja seperti tadi ya. Kalau kita running, misalkan ini gitu aja gitu kan, sama saja. Ini protected method gitu ya. Jadi tipenya protected. Ini kita panggil, ini baru bisa dipanggil ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, ya seperti tadi, kita langsung panggil protected methodnya ini, di sini, ini pasti error. Karena definisinya tadi, kalau dia tipenya protected ataupun private, dia tidak bisa dipanggil dari luar kelas. Ini pasti error. Ya, kalau saya kita cobakan nama filenya protected ya. Protected. Error ya. Tidak bisa memanggil protected method di global scope. Itu nggak bisa. Jadi kita harus panggil dulu di dalam kelasnya seperti ini. Sorry. Baru di sini panggil metodenya. Nah, ini baru bisa. Ini baru bisa. Gitu. Itu perbedaannya ya.
antara private, public, dan protected. Nah, yang terakhir dalam seri OP ini ada namanya inheritance ya, atau pewarisan sifat. Jadi katakanlah kita ada 2 kelas, kemudian kelas A bisa menurunkan sifatnya ke kelas B, ya. Artinya kelas A, isian kelas A itu kita bisa akses di kelas B. Kalau kita panggil kelas B, kita panggil kelas B, maka apa yang kita definisikan di kelas A mau kita panggil juga bisa. Itu namanya inheritance atau pewarisan sifat. Nah, coba ya, kita coba. Kita coba. Sini saya sudah bikin inheritance ya. Nah, yang pertama kita bikin kelas manusia terlebih dahulu ya. Kelas manusia sudah kita buat, propertinya kita set jadi publik ya. Nama saya ya, seperti di sini kita bikin function namanya beri nama. Beri nama ini dia menyimpan sebuah parameter ya. Parameter dengan nama parameternya dolar saya. Nah, kemudian kita panggil ya, kita panggil properti ini ya. Nama saya menjadi ya sama dengan ini parameternya kita masukkan di sini. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita bikin kelas teman ya. Kelas teman, tapi dia extend ke manusia. Artinya dia inheritance atau mewarisi sifat dari manusia. Isian ini pasti bisa dipanggil di sini. Nah, itu artinya. Jadi kita extend, kemudian di sini kita bikin public juga nama teman. Kemudian kita bikin lagi metode atau function beri nama teman. Ada variabel teman juga di sini, parameter ya, parameter teman. Kita tampilkan ini ya, properti ini, nama teman sama dengan ya, parameter ini kita taruh sini. Kemudian kita inisiasikan kelas tersebut. Di sini ada, saya bikin variabel malas ngoding ya. Malas ngoding sama dengan teman ini ya. Teman ini kita apa istilahnya inisiasikan. New teman ya, kelas teman ini kita panggil extend-nya ya. Nah, setelah itu Kang, ya, maaf, yes. penjelasannya kecepatan, Kang. Oh, kecepatan ya? Iya, Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi di inheritance ini ya. Saya ulangi di inheritance saja. Di pewarisan sifat ini ya. Nah, pertama-tama kita punya, katakanlah kita mau bikin 2 kelas. Tapi kelas yang kedua, itu dia mewarisi sifat kelas yang pertama ini. Gitu. Kita definisikan dulu nih, kelas manusia ini. Kita bikin kelas manusia. Kita bikin properti, misalkan contoh ini. Ini isiannya boleh apa aja ya, isiannya boleh apa aja. Tapi di sini saya bikin properti. Properti public, ini saya bikin variabel ya, nama saya ya, dengan tipenya public. Artinya bebas ya, bebas diakses dari mana aja ya, kalau public. Nah, kemudian kita bikin function di sini dengan namanya beri nama. Nah, di dalam beri nama ini, dia mengopor parameter ya, dia menaruh parameter. Nama parameternya itu saya di sini. Ini bebas parameternya apa aja. Mau saya, mau aku, mau dia, itu ini bebas ya. Tapi kalau di sini sudah didefinisikan saya, maka pada saat ditampilkan di sini juga harus sama gitu kan, saya juga. Nah, kita panggil variabel ini, kita panggil, kita definisikan di sini di dalam function beri nama ini ya. Jangan dipanggil this nama saya, artinya dia merujuk pada properti ini. Properti ini dipanggil di sini, dan juga parameter ini dipanggil juga sama dengan saya gitu kan. Nah, artinya apapun yang diisikan di parameter ini nanti sama dengan variabel di sini. Nanti
pengisiannya nanti terakhir pada saat kita apa istilahnya membuat objek terakhir. Nah, yang kedua, kita bikin kelas lagi. Namanya teman ya. Ini kelas teman. Tapi saya ingin manggil ini nih. Nama saya ini mau saya panggil. Nih, kelas function ini mau saya panggil. Gitu kan. Mau saya panggil di kelas teman sini gitu kan. Maka saya tulis di sini extend. Extend artinya dia mempengaruhi atau mewarisi sifat dari kelas manusia ini. Gitu kan. Nah, extend, kita bikin lagi di dalam ini namanya, ya bebas ya mau bikin apa aja terserah. Nah, tapi di sini saya bikin variabel lagi nama saya, nama teman ya, di sini nama teman, tipenya public. Oke. Nah, saya bikin lagi function di sini. Function gitu kan. Namanya saya kasih nama, beri nama teman. Dia ngoper parameter di sini. Dolar teman. Nama teman dia ngambil dari sini, this ya. Sama dengan parameter ini kita deklarasikan juga dengan di sini. Nah, beres ya, dua kelas ini sudah saling berhubung nih. Dua kelas ini sudah saling mewarisi lah. Jadi manusia ini sudah mewarisi sifatnya ke teman ini. Jadi sudah saling mewarisi gitu kan. Tinggal kita mau tampilkan di layar gitu, mau tampilkan di browser kita. Nah, kita inisiasikanlah di sini. Kita bikin objek di sini. Nah, ini saya bikin variabel malas ngoding ya. Atau kalau variabel ini bebas ya. Misalkan tampilkan seperti itu ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ini nggak boleh bebas nih. New teman ini dapatnya dari mana? Dari atas ini ya. Karena ini yang mau kita tampilkan. Karena kelas ini yang mau kita tampilkan. Nah, sudah kita inisiasikan, baru kita beri nilai di sini. Di sini sama ya, harus sama seperti di atas, tampilkan gitu. Nah, beri nama ini dari mana? Beri nama ini dari sini. Dari kelas manusia ini beri nama. Beri nama, baru di sini kita kasih nilainya. Nilainya misalkan nah, Diki. Tuh namanya kan. Kemudian tampilkan lagi di sini. Beri nama teman. Nah, nama teman ini dari mana? Dari sini. Nama teman itu. Misalkan temannya Ari, misalkan gitu ya. Nah, barulah kita tampilkan. Kita echo ya. Nama saya harus sama ya, tampilkan nama saya. Itu ya. Nama saya dapat dari sini ya, variabelnya. Kedua, nama teman saya tampilkan nama teman. Nama teman dari sini. Itu ya. Nah, kalau kita save, gitu kan? Coba kita tampilkan di sini. Inherit, apa nama filenya tadi? Inheritance ya. Inheritance, seperti itu. Enter. Nah, tampil ya. Nama nama teman saya Ari. Gitu kan? Artinya, nama saya ini, nama saya ini bisa dipanggil dari kelas teman ya. Ingat, saya hanya memanggil kelas teman nih. Saya hanya memanggil kelas teman sini. Tapi saya bisa manggil ini kan, manggil kelas di atas ya, karena sudah saya extend. Jadi gabungkan misalnya gitu. Gitu. Kira-kira untuk inheritance ya. Ya artinya teman-teman tidak perlu memusingkan kode-kode yang dibikin. Nah, cukup pahami inheritance ini seperti ini fungsinya gitu. Seperti ini hasilnya gitu kan. Seperti ini apa operasional ataupun hasil running codingnya gitu kan. Kira-kira itu ya. Habis itu terakhir nggak ada ya inheritance file ataupun
apa sub terakhir dari OP ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi object oriented yang harus dipahami, tapi untuk secara general, secara umum itu yang teman-teman harus istilahnya pahami ya. Gitu untuk inheritance. Nah, seperti itu. Apakah ini juga bisa di echo langsung dari sini? Coba kita coba ya. Ini kita komentar dulu ya. Kita langsung echo dari sini apakah bisa ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa, kita langsung panggil langsung dari metodenya sini ya. Jadi dia harus ditampilkan assembly propertinya. Karena kita tadi sudah mendeklarasikan nama variabel di sini ya, nama saya dan juga nama teman di sini ya. Maka harus dipanggil ini. Nah, ini merujuk pada di sini, pada function ini. Gitu. Nah, baru dia bisa tampil kalau variabelnya kita panggil. Begitu kira-kira untuk inheritance. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk OP paling kita itu aja. Yang penting tahu kelas, tahu metode, tahu properti, tahu apa itu constructor, destructor, tahu itu tipe-tipe hak akses dari metode ya, ataupun properti, apakah private atau protected atau public ya. Tahu juga istilahnya pewarisan dari OP ya, atau inheritance ya, gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena cuma sampai kita OP cuma ada 5 topik ya. Pengenalan OP, kelas, objek, properti, dan metode, construct, destruct, encapsulasi, dan inheritance. Cukup itu saja menurut saya yang harus teman-teman sebagai pemula kuasai ya. Kalau yang lebih advance ya banyak sebetulnya, cuman ya saya rasa secara umum OP membahasnya ini ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Cukup, Kang. Cukup ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Istilahnya dari object oriented programming sendiri ya kita hanya membangun fundamental menuju ke framework Laravel, nanti udah nggak kaget lagi gitu kan, nemu public, private, protected, nemu function, construct, destruct, itu kita udah nggak kaget, udah tahu lah artinya, oh ini fungsinya untuk apa gitu. Nah jadi teman-teman di sini sudah menguasai istilahnya HTML, CSS walaupun nggak terlalu advance ya, yang penting tahu dulu aja HTML, CSS, Bootstrap gitu kan. Kemudian PHP sudah lalu kita pelajari, sekarang object oriented-nya sudah kita bahas juga. Ya. Object oriented programming-nya. Nah, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita membahas database ya, MySQL ya. Kita pakai MySQL. Nanti kita demokan bikin table, kemudian bikin relasi itu seperti apa gitu kan. Tapi untuk relasi kita skip ya, kita skip dulu di pertemuan berikutnya karena pembuatan relasi kita bisa lewat Laravel nanti. Kita coba ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya MySQL ya kita bikin database, kita analisis database setelah gitu. Kemudian kita juga buat apa, kita juga harus tahu apa itu data manipulasi language atau DML ya. Kayak select, update, delete gitu ya. Itu juga kita pelajari minggu depan. Tuh, kita pakai MySQL ya. Dan juga, nah baru setelah itu kita pertemuan berikutnya menginjak ke Laravel. Itu jadi step by step
Jadi ke Laravel nanti sudah enak. Kita sudah tahu OOP, sudah tahu PHP secara dasar walaupun nggak terlalu expert ya. Nah, nanti di Laravel kita habis-habisan baru kita bikin eh, kita bikin aplikasi sederhana lah gitu kan. CRUD terlebih dahulu ya. Kita bikin CRUD, kita cutting template nanti di situ juga ya, bikin bagaimana cara istilahnya menggabungkan template Stripe ataupun HTML di Laravel framework ya. Nanti kita kita belajar di pertemuan Laravel ya. Sedikit lagi. Nah, setelah itu, setelah bisa kita bikin CRUD, baru kita upload ke server ya. Bagaimana cara deploy ke server? Bagaimana kita membuat ataupun menginstal service di server ya. Kita nanti pakainya VPS ya, Virtual Private Server ya. Nanti kita beli ya sebulan aja untuk kita uji coba. Nah, baru kita upload project Laravel kita ke server. Dengan bantuan apa kita mengupload nanti di server? Ya tentu pakai version control ya. Atau kita bisa kenal dengan GitHub. Nah, itu juga kita pelajari nanti setelah belajar Laravel itu ya. Ataupun saat belajar Laravel, sekalian kita demokan bagaimana setelah Laravel ya, paling setelah Laravel baru kita belajar GitHub version control lah, sederhana. Bagaimana kita bikin project di GitHub ya, upload dari lokal komputer kita ke GitHub. Nah, dari GitHub bagaimana kita juga cloning di server ataupun kita istilahnya kita tarik ke server gitu kan, secara cepat ya tentunya. Itu. Ada yang ditanyakan? Cukup, Kang. Cukup ya? Ya, Ya, untuk fundamental seperti itu aja lah kita kira-kira. Tidak usah terlalu dipusingkan ya. Dan juga tidak ada juga study case untuk fundamental. Study case-nya nanti pada saat kita masuk ke Laravel. Tuh. Nah, mungkin pertemuan malam ini cukup sampai di sini dulu. Ya, kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, jangan lupa untuk bergabung kembali pada pertemuan berikutnya nanti. Diinfokan di grup. Materi juga saya akan share di grup bersama dengan recording ya. Ya. Jadi untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, pokoknya kita kita harus jadi sama-sama nanti ke depan bikin aplikasi bareng lah gitu kan. Itu. Terima kasih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.